Renungan Hari Sabtu 6 November 2022. Jika kamu tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejatinya kepadamu? Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 3-9, ayat 16 ayat 22-27, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9-15. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang hanya membutuhkan orang lain ketika orang itu masih baik, banyak harta, dan tidak berkekurangan apapun. Orang tak mungkin bersahabat dengan orang yang hidupnya sangat menderita dan membutuhkan bantuan orang lain. Ada sahabatku pernah bercerita bahwa ia sungguh kecewa dengan teman-teman lamanya. Saat ia masih jaya, keluarganya serba kecukupan, rumahnya menjadi tempat pertemuan, tempat bermain dan sharing. Tetapi ketika terjadi krisis moneter, usahanya bangkrut, ia mulai dijauhkan bahkan menjadi sindiran teman-temannya. Menghadapi situasi itu, mereka berusaha bangkit lagi dan mencari usaha baru, dan akhirnya berhasil. Orang juga mulai lagi antusias dengan hidup mereka. Mereka mulai belajar dari kejatuhan dan bangkit lagi. Saudara-saudari, persahabatan yang hanya terjalin di masa senang, baik, jaya, tidaklah persahabatan yang asli. Kisah Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal-hal mamon yang tidak jujur, siapa yang dapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ungkapan-ungkapan Yesus ini tidak berarti bahwa Yesus mengajar para muridnya agar mengembangkan kehidupan tidak jujur atau berlaku tidak jujur. Saya kira dan Anda juga kira tidak demikian yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi yang dituntut Yesus bagi para muridnya adalah agar mereka mengembangkan sikap kejelian, kecerdikan, kesungguhan, dan keseriusan untuk memandang, menatap, menghadapi setiap peristiwa yang dijalaninya, yang dihidupinya, dan yang dikembangkannya. Karena orang tidak dapat mengabdi sekaligus kepada Allah dan kepada mamon. Sebab kesetiaan kepada satu akan mengorbankan yang lain. Sikap yang sangat bijaksana yang diambil Yesus dan ditanamkan kepada para muridnya sungguh menjadi modal bagi mereka untuk mengembangkan misi perutusannya di dalam situasi yang sulit dan bergejolak. Saya kira tuntutan Yesus bagi para muridnya untuk mengembangkan sikap kejelian, kecerdikan, kesungguhan, dan keseriusan juga menjadi sumber kekuatan bagi kita pada saat ini. Kita dihadapkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan dari dunia. Kita ada di dunia dan kita harus terlibat dalam dunia. Kita juga dituntut untuk setia sebagai orang yang beriman. Maka sikap kita adalah harus jeli, harus cerdik, harus sungguh dan serius dalam iman dan cinta,
sehingga tidak mengorbankan yang lain. Dan hendaklah kita tidak mengabdi sekaligus kepada Allah dan kepada Mammon. Semoga